Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadana imanan wahtizaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat lillahi ta'ala, akan Allah ampuni dosanya yang telah lalu plus yang akan datang. Subhanallah Pak, baru puasa itu belum tarawihnya Bapak, belum tadarusnya Pak, belum sedekahnya, belum silaturahminya, belum menolongnya orang. Itu baru sekedar puasa, Nabi sudah memberikan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya setiap 1 Syawal setelah Ramadan kita Aidil Fitri, yang arti harfiahnya Aidil Fitri adalah kembali menjadi suci. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah? Dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa kepada istri, dosa kepada teman kerja, dosa kepada yang pernah kita sidik, tidak diampuni selama kita belum minta maaf sama yang bersangkutan. Seolah Allah berkata, Saat, kalau urusan dosamu sama saya, kata Allah, seandainya manusia ya, oke, tidak ada lagi kesalahanmu, saya sudah ampuni. Cuma kau ada masalah itu di kantor, ada temanmu dulu kau sentimen, kau pindahkan dia tanpa alasan, hanya karena kau merasa terancam posisimu. Nah sudah, kau minta maaf dulu sama dia, harus minta maaf. Syarat berikutnya kalau berkaitan dengan dosa kepada selain Allah, syarat berikutnya kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Jadi bapak-bapak yang pernah mengambil barang-barang inventaris kantor, printer, kertas, bensin, rumah dinas waktu kita Kapolres, hilang gorden, hilang semua itu, kembalikan itu Pak. Selama tidak dikembalikan, selama itu ampunan Allah tidak akan diterima. Dosa kita tidak akan dimaafkan oleh Allah. Nah, Ramadan hadir untuk menghapus dosa dan kesalahan. 3. Sebagai penegak hukum di institusi Polri, saya hanya ingin menyampaikan kisah. Umar bin Khattab jadi presiden, gelarnya waktu itu namanya Amiral Mukminin. Ini dulu Bapak Ibu harus tahu. Itu sahabat, kadang-kala kita sebut sahabat tapi kita tidak tahu apa itu sahabat. Apakah semua orang pada zaman Nabi disebut sahabat? Tidak. Syaratnya sahabat, 1, hidup sesama dengan Nabi. Apakah semua yang sesama dengan Nabi otomatis sahabat Nabi? Tidak. Ada sesama Nabi bukan sahabat Nabi. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, itu bukan sahabat. Syarat kedua disebut sahabat, apa itu Pak? Mereka bertemu dengan Nabi. Jadi tadi sesaman, tapi bisa jadi sesaman dia, satu di Jakarta, satu di Makassar, tidak pernah ketemu Nabi, tidak bisa disebut sahabat. Yang ketiga, ini dia beriman kepada Nabi. Apakah semua beriman lalu disebut sahabat? Tidak. Ada syarat keempat, yaitu membawa iman percaya kepada Nabi sampai akhir hidupnya. Karena ada orang beriman kepada Nabi tapi akhir hidupnya tidak beriman, tidak bisa disebut sahabat. Satu di antaranya tersebut adalah Abdullah bin Ubay yang berkhianat dan murtad kembali meskipun pernah bersahabat dengan Nabi. Nah, sudah.